Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sevia Putri Adila, salah satu mahasiswi dalam mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan yang diampu oleh Bapak Indung Wijayanto SHMH. Saya berasal dari Rombel Manajemen IUP 2020, Program Studi Manajemen Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan membahas tentang penggunaan media sosial internet secara bijak agar terhindar dari pelanggaran yang ada dalam UU ITE. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu media sosial dan internet serta apa itu UU ITE. Yang pertama adalah media sosial. Media sosial atau yang sering juga disebut sebagai sosial media adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Media sosial juga merupakan sebuah sarana untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara daring atau online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Media sosial memiliki peran dalam kehidupan manusia, antara lain yaitu untuk melakukan interaksi sosial, sebagai media penghibur, sebagai media informasi, dan bahkan untuk menggali kreativitas. Contoh dari media sosial yang saat ini populer digunakan adalah WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah internet. Internet di era digital saat ini sangat erat kaitannya dalam kehidupan manusia sehari-hari. Mulai dari kalangan muda hingga dewasa, mayoritas menggunakan internet sebagai media untuk menghubungkan berbagai aktivitas manusia. Lalu apa sih yang dimaksud dengan internet? Internet atau singkatan dari Interconnection Networking adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik lainnya dengan cepat dan tepat. Internet memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya yaitu sebagai sarana konektivitas dan komunikasi, sumber untuk beragam wawasan ilmu dan pengetahuan, efisiensi dalam biaya dan waktu, memperluas ruang pertemanan, sebagai media hiburan, bahkan sebagai tempat yang dapat menghasilkan uang. Namun, di samping banyak manfaat tersebut, tentu saja internet memiliki dampak negatif, yaitu menimbulkan cybercrime, rawan pembuatan dan penyebaran konten ilegal, dan penyebaran ujaran kebencian. Ketiga adalah UU ITE. UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Keberadaan UU ITE ini memang diperlukan dalam kehidupan manusia, apalagi dengan adanya perkembangan zaman yang cukup pesat. Lalu menurut Undang-Undang ITE, apa saja sih perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana? Di antaranya ada menyebarkan video asusila, judi online, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan, ujaran kebencian, teror online, meretas akun media sosial orang lain, dan menyebarkan berita bohong atau hoax. Saat ini kita akan masuk pada inti dari video ini, yaitu penjelasan tentang bagaimana penggunaan media sosial internet secara bijak agar terhindar dari pelanggaran yang ada dalam UU ITE. Di era globalisasi ini, mengakses media sosial sudah menjadi makanan sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan yang sulit dihindari oleh banyak orang. Hampir semua orang pasti akan membuka smartphone-nya setiap waktu untuk mengakses media sosial yang dimiliki, entah untuk bertukar pesan atau mencari suatu informasi yang diinginkan di internet. Namun, dengan kemudahan dalam penggunaan media sosial tersebut, ternyata masih banyak ditemukan kasus penyalahgunaan media sosial, seperti penyebaran berita bohong atau hoax hingga ujaran kebencian. Maka dari itu, penting sekali untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial internet secara bijak agar tetap aman dan terhindar dari pelanggaran yang ada dalam UU ITE. Berikut ini saya akan memberikan tips bagaimana penggunaan media sosial internet secara bijak agar terhindar dari pelanggaran yang ada dalam UU ITE. Tips yang pertama yaitu memperhatikan jenis pesan atau informasi yang akan dibagikan. Sebelum mengunggah suatu informasi, maka harus disadari terlebih dahulu bahwa informasi yang akan diunggah tersebut layak dilihat oleh publik. Oleh sebab itu, harus lebih bijak dalam memilih jenis informasi yang akan dibagikan. Ada 3 jenis informasi yang dapat dibagikan di media sosial, yaitu yang pertama pesan informatif atau pesan yang berisi penjelasan, informasi, dan data terkini.
Yang kedua ada storytelling, yaitu pesan yang berisi tentang hal-hal unik dan menarik seperti hobi, pengalaman, dan lain-lain yang dapat disampaikan ke publik. Yang ketiga ada pesan humor, yaitu pesan yang berisi pesan-pesan lucu yang dapat membuat orang lain tertawa. Tips yang kedua yaitu selalu menjaga etika dan mengingat adanya UU ITE, no hoax dan fake news. Selalu ingat bahwa media sosial adalah ranah publik yang dapat dilihat oleh banyak orang. Meskipun dalam media sosial setiap orang diberikan kebebasan dalam berekspresi, bukan berarti bahwa bebas pula dalam beretika. Maka dari itu, dalam menggunakan media sosial harus tetap selalu menjaga etika, sopan santun, dan respek terhadap pandangan atau pendapat orang-orang yang ada di media sosial, sehingga tidak akan menyinggung perasaan mereka. Selain itu, hati-hati pula dalam menyebarkan informasi di media sosial, terutama konten-konten negatif yang dapat memicu perdebatan. Karena saat ini banyak berita hoax dan fake news yang seringkali ditemukan di media sosial. Bahkan banyak orang juga yang ikut andil dalam menyebarluaskan informasi tersebut. Maka dari itu, sebelum menyebarkan informasi, perlu terlebih dahulu untuk menyaring berita tersebut dan mencari tahu kebenarannya. Tips yang ketiga adalah tidak perlu detail dalam mencantumkan informasi tentang diri sendiri atau orang lain. Di era digital yang semakin canggih ini, banyak sekali ditemukan cybercrime yang dapat mengintai semua orang dari berbagai kalangan. Misalnya saja melakukan hack media sosial dan mencuri data seseorang. Maka dari itu, jangan pernah mencantumkan informasi diri sendiri atau orang lain secara detail di media sosial agar tetap aman dan terhindar dari cybercrime yang selalu mengintai dimanapun. Tips yang keempat yaitu memilah dan memilih akun-akun yang akan diikuti di media sosial, terutama akun dengan konten-konten negatif. Memilah dan memilih akun-akun yang akan diikuti di media sosial, terutama akun dengan konten-konten negatif, dilakukan untuk membantu dalam membatasi atau mencegah penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian. Karena sering melihat konten-konten negatif yang dapat merugikan orang lain, jangan sampai menjadi ikut terpengaruh dan ikut serta dalam menyebarkan ketakutan, isu, dan bahkan kebencian kepada orang lain di media sosial. Jadi, dalam bermedia sosial, filterlah akun-akun yang menyebarkan konten positif yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Tips yang terakhir yaitu memastikan orang-orang yang diikuti hanya merupakan orang terdekat dan terpercaya saja. Pastikan orang-orang yang mengikuti dan diikuti adalah orang terdekat dan terpercaya saja. Hal ini bertujuan untuk melindungi kestabilan emosional dan psikologis agar tetap bebas dalam melakukan interaksi dengan orang tersebut. Nah, kita telah sampai di akhir video. Selama video, saya telah menjelaskan tentang bagaimana tips menggunakan media sosial internet secara bijak agar terhindar dari UU ITE. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.